Halo, jumpa lagi di channel saham online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah pola chart saham atau forex yang bernama bump and run reversal. Seperti namanya, pola ini mirip dengan proses terjadinya tabrak lari ya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh konstruksi terjadinya pola chart saham yang bernama bump and run reversal. Nah, pola ini terdiri dari 3 fase ya, 3 fase. Yang pertama adalah fase lead in, lalu fase bump, lalu kemudian fase run ya. Lead in ini adalah fase di mana dalam chart ini terjadi uptrend. Uptrend ini ditandai dengan terjadinya higher low and higher high ini beberapa kali, lalu kemudian titik-titik nilai yang bawah ini digabungkan, lalu kemudian membentuk garis trend line naik ke atas ya. Maka kemudian terkonfirmasilah terjadinya uptrend seperti itu ya. Lalu setelah terjadinya uptrend, lalu kemudian pada suatu periode terjadi kenaikan yang cukup drastis. Nah, ini adalah mengawali fase bump. Fase bump yaitu ngegas harga. Jadi pada fase lead in ini naiknya itu sistematis. Dia naiknya normal. Nah, lalu kemudian mendadak dia naiknya secara ngegas ya. Dia cepat sekali naik. Wush gitu naik. Lalu kemudian dia terjadi semacam sideways seperti itu ya. Nah, pola yang ngegas ini adalah pola bump, fase bump. Nah, lalu kemudian setelah fase bump ini, fase ngegas ini, terjadilah uptrend baru ya, dengan garis trend line yang baru. Ditunjukkan pada garis ini, perhatikan scroll. Lalu kemudian ketika terjadi breakdown pada trend line yang baru ini, maka itulah saatnya ya, kemudian terjadi fase run, yang kemudian itu jadi bearish reversal, turunnya akan banyak sekali seperti itu. Nah, ini adalah konstruksi dari pola bump and run reversal. Ada beberapa hal yang perlu rekan-rekan pelajari dan perhatikan pada pola ini. Ya, yang pertama adalah fase lead in ini terjadi sangat sistematis, sangat teratur, naiknya bagus seperti itu, tidak terlalu tergesa-gesa. Dan jika garis support trend line naik ini digariskan, maka jika diatur dengan garis horizontal seperti itu ya, maka panjangnya itu antara 30, besarnya kemiringan tren naik ini itu antara 30 sampai 45 derajat. Nah, di dalam kasus kita yang kita bahas ini adalah 34 derajat. Nah, lalu kemudian setelah fase lead in yang sekitar 30 sampai 45 derajat ini, lalu kemudian terjadilah fase bump. Fase bump ini ngegas, sudut kenaikannya menjadi naik, lalu seperti yang dikatakan tadi terjadi support trend line dari trend naik yang baru. Nah, itu garis support trend line yang baru itu membentuk sudut yang lebih besar, yaitu sekitar 45 sampai 60 derajat. Nah, kenaikan yang sangat tinggi itu. Nah, dalam kasus ini 51 derajat. Ya, dihitung dari horizontal, garis horizontal. Nah, pada ini garis horizontal. Nah, lalu ketika yang perlu diperhatikan yang berikutnya adalah ketika terjadi bump
ya fase bump, kenaikan yang ngegas ini, volumenya terjadi kenaikan yang di atas rata-rata. Perhatikan, pada fase lead in, volumenya cenderung teratur, ya. Volumenya cenderung teratur. Tapi ketika fase bump, maka kondisinya tiba-tiba secara volume dia ngegas, dia tambah naik seperti itu. Lalu kemudian terjadi sideways, dan sideways ini pada pola bump ini bisa kadang-kadang terjadi pola double top, ya, double top reversal seperti itu. Nah, ketika pada fase bump ini kemudian support-supportnya itu breakdown, maka breakdown pertama biasanya akan kemudian naik, ya. Jadi ketika breakdown maka support berikutnya adalah pada garis yang biru ini, yang sudah dibentuk tadi, support trend line yang nomor 1 tadi. Dia akan mencoba naik lagi, tapi kemudian dia tidak kuat, lalu kemudian breakdown lagi, lalu terjadilah fase run yang dia akan melanjutkan dengan fase bearish, seperti itu, ya. Seperti itu, ya. Dan ada catatan lagi pada fase lead in ini, ya, ciri-cirinya adalah juga amplitudo harganya itu tidak jauh lebih tinggi daripada fase bump. Kalau fase bump ini dari trendline ke high itu kalau ditarik garis horizontal ini cuma 13, ya. Sedangkan kalau ini bisa sampai 38, jadi tinggi sekali seperti itu. Jadi amplitudonya dari support trendline sampai ke harga highest high itu bump ini jauh lebih tinggi daripada fase lead in. Nah, ciri-cirinya adalah seperti itu. Nah, ini adalah fase yang bisa dimanfaatkan, ya. Fase lead in kita bisa mengikuti lah, ya, follow the trend seperti itu. Nah, ketika terjadi fase bump ini kita bisa main sebenarnya dengan volatilitasnya, kita bisa main. Nah, akan menjadi warning yang cukup penting ketika dia nantinya breakdown support trend line-nya. Ketika breakdown support trend line, maka ya sudah, buang saja. Cari saham lain atau, ya, aset yang lain yang lebih sedang trend up bagus seperti itu. Nah, karena kemudian biasanya kalau sudah habis ngegas fase bump ini, maka ya sudah, itu tidak bisa diharapkan ketika dia sudah breakdown support trend lainnya seperti itu. Saya rasa cukup sekian, ya, pelajaran pada kali ini, ya. Semoga berguna. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda.